warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dan numerasi. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah Kurniasi. Saya merupakan pembimbing dari tim Lentera Literasi, Numerasi, Terapil, dan Aktif SDN Karangsetra. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas tantangan pada bulan April, yaitu melakukan kegiatan wawancara dengan tema menjadi profesi. Adapun profesi yang akan saya bahas secara tuntas pada kesempatan kali ini adalah terkait profesi guru. Profesi yang dikatakan oleh orang-orang dengan profesi yang sangat mulia. Adapun yang akan menjadi narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah Bu Epi. Beliau merupakan salah satu pendidik di SDN Karangsetra Cangkuang. Sebelumnya saya akan sapa dulu Bu Epi-nya ya. Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siro. Bagaimana kabarnya Bu Epi? Apakah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat ya Bu Epi. Pada kesempatan kali ini kita itu ingin mengobrol santai dengan Bu Epi, tentunya terkait profesi yang sudah menjadi profesi yang sudah ditekuni oleh Bu Epi. Mungkin berapa tahun ya Bu Epi? 23 tahun. Nah, selama 23 tahun beliau menekuni profesi sebagai seorang guru. Maka tentunya sangat menarik ya jika sekarang kita akan melakukan kegiatan wawancara dengan beliau, dengan pengalaman beliau selama 23 tahun sebagai seorang guru. Baiklah Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya beberapa hal, boleh ya Bu? Ya, silahkan. Mungkin yang pertama langsung saja Bu, saya itu ingin bertanya kepada Ibu, kalau boleh gitu ya, Ibu bercerita sedikit tentang apa sih yang sebenarnya membuat Ibu itu tertarik menjadi seorang guru. Yang pertama, tertarik menjadi seorang guru awalnya itu senang dengan anak-anak. Karena kan anak-anak banyak keunikan-keunikan ya, karakter-karakternya yang kadang bikin aneh, bikin kita ketawa. Awalnya dari situ. Jadi pengen terjun ke dunia pendidikan, pengen ngajar ya, itu dengan senang kepada anak-anak. Karena modalnya itu tertarik karena senang kepada anak-anak, luar biasa sekali ya Bapak. Tentunya juga memang karena tadi ketertarikannya sebagai guru, memang perlu disadari bahwa guru itu adalah salah satu tugas yang memang belajar itu seumur hidup ya, karena kita memahami karakteristik anak memang tidak dalam waktu yang singkat gitu ya Bu ya. Nah ini Bu, untuk dalam keseharian sendiri Ibu selama mengajar ya, sebenarnya apa sih tantangan yang sering Ibu hadapi selama Ibu mengajar gitu di kelas? Tantangan yang dihadapi ya banyak sih sebetulnya ya, menghadapi anak-anak yang kurang motivasi, kurang perhatian juga dari orang tuanya. Nah ini yang menjadi tantangan itu adalah menghadapi anak yang malas ya, karena pada dasarnya anak itu sebetulnya tidak ada yang bodoh ya Bu Siti ya. Anak-anak itu pintar semuanya. Cuman ini yang ingin saya tekankan di sini adalah memerangi rasa malasnya pada anak-anak gitu. Kadang kan ada anak yang malas, terus orang tua tidak menyadari bahwa anak itu malas gitu ya. Anak saya rajin di rumah, ternyata di sekolah seperti itu ya Bu Sirah. Jadi memang tantangan itu ya Bu ya. Jadi menghadapi anak yang malas ternyata memangnya. Jadi sepertinya ini jadi tantangan juga bagi seluruh pendidik di Indonesia, bukan hanya mungkin di Kabupaten Bandung gitu ya. Nah adapun Ibu terkait tantangan tadi gitu ya, yang saya rasakan memang luar biasa ya, bagaimana Ibu memotivasi anak agar selalu semangat belajar, tidak malas gitu ya. Nah lalu bagaimana Ibu sendiri dalam mengatasi tantangan tersebut agar walaupun memang Ibu capek, bagaimana cara memahamkan anak agar tidak malas, tapi di sana itu Ibu terus memotivasi diri Ibu sendiri agar tetap semangat dalam mengajar. Gimana caranya Bu agar tetap semangat mengajar? Motivasinya yaitu saya bertekad gini, itu bahwa kewajiban saya harus mendidik anak, harus membenahi karakter anak-anak supaya mereka itu tetap kewajiban mereka belajar. Jadi motivasi saya itu yaitu kewajiban saya memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa-siswa. Masya Allah, hebat sekali ya Bu. Jadi memang Bu Epi itu punya tekad yang tadi bahwa memang mengajar itu adalah kita memberikan pelayanan yang terbaik ya kepada anak, agar anak itu bisa tumbuh tadi ya Bu, menjadi anak yang mandiri, yang bertanggung jawab gitu, dan tentunya menjadi anak yang rajin. Luar biasa sekali ya dengan motivasi yang tadi disampaikan oleh Bu Epi. Nah Bu Epi sendiri ya Ibu ya, kalau boleh jujur, pasti kan sebagai guru ada masa-masa kita merasa capek gitu ya, terus ada merasa jenuh gitu kan ya. Apa sih yang biasanya membuat Ibu kembali semangat, yang tadinya capek, jenuh, jadi semangat lagi mengajar?
rasa kangen kepada anak-anak. Kangen ya, kepada Iya, anak-anak. ada anak-anak kangen. Kadang kan mereka juga kan, misalnya kalau kita jenuh, capek, malas, terkadang kan anak ada celotehan-celotehan Iya. anak, terus ada main-mainnya juga anak gitu. Terus kita sharing lah, walaupun kita secapek apapun, anak-anak juga menjadi motivasi buat kita. Iya, jadi ternyata ya yang membuat Bu Epi tetap semangat itu ketika anak itu bilang kangen ke Bu Epi ketika Bu Epi tidak ada, dan memang itu jadi spirit sendiri Iya. bagi kita sebagai seorang pendidik bahwa ternyata apresiasi dari peserta didik itu memang memberikan support system bagi kita Iya. sebagai pendidik untuk Iya. tetap semangat mengajar. Luar biasa Bu Epi. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Bu Epi. Nah, kalau misalnya sekarang kan Bu Epi mengajar udah 23 tahun, tentunya ada momen ya yang berkesan gitu bagi Bu Epi. Nah, boleh gak Bu cerita sedikit terkait momen yang paling berkesan yang pernah Ibu rasakan ketika menjadi guru? Dari awal ya. Ya, Momen yang paling berkesan sampai sekarang itu ketika kita bertemu dengan anak yang dulunya super spesial. Iya. Mereka itu menjadi orang yang patut kita banggakan. jadi Iya. yang super spesial itu dalam artian mungkin Nakal. nakal gitu ya. Nakal, ya. Tapi ternyata ketika kembali ke sekolah malah jadi orang yang sukses. Yang sukses. Ibu, Ya. aku ini udah jadi ini, aku udah jadi ini, kan itu suatu kebanggaan. Ya, Masya Aku Allah, ingat betul. kata-kata ibu dulu, aku pernah diginiin sama ibu, tapi itu ibu bisa membuat saya jadi motivasi menjadi sekarang, kan. Alhamdulillah ya, itu sebagai kebanggaan bagi saya. Masya Allah. Nah, itu momen yang paling berkesan bagi seorang guru, bagi Bu Epi khususnya, ketika ternyata anak yang mungkin dulu bandel, nakal, ternyata ketika kembali ke sekolah menjadi anak yang sukses, ya, membanggakan kedua orang tuanya, bahkan juga membanggakan Bu Epi sebagai gurunya. Luar biasa. Nah, Ibu nih juga ini ada mungkin pertanyaan yang juga penting menurut saya untuk ditanyakan ya, terkait harapan Bu Epi untuk pendidikan masa kini nih Bu. Bagaimana gitu pendidikan saat ini menurut Bu Epi itu harapannya bagaimana ke depannya? Pendidikan sekarang baiknya itu dibenahi lagi ya, karena kan kebijakan dengan yang terjadi di lapangan itu berbeda sekali. Jadi saya harapkan pemerintah itu melihat dulu ke bawah ya, di lapangan sebelum mengambil kebijakan. Nanti sesudah di bawah dilihat dari bawah, nanti diangkatlah menjadi sebuah kebijakan. Nah, saya harapkan juga di satu sisi yang lain, yang pemangku kebijakan juga maulah mendengarkan dari kedua belah pihak, tidak hanya mendengarkan keluhan orang tua saja, tapi kami juga kan sebagai seorang guru mempunyai keluhan-keluhan juga. Iya, jadi harapan Bu Epi itu mungkin kepada pemerintah kalau membuat kebijakan, lihat dulu kepada kita sebagai Iya, yang pelaksana pelaksananya, di bawah. dan juga jangan terkesannya itu timpang, lebih mengedepankan lebih mengedepankan pendapat orang tua atau ada tidak seimbang ya. Jadi lebih berpihak ke orang tua, tapi gurunya jadi diabaikan, sehingga banyak aturan yang akhirnya atau kebijakan yang merugikan guru. Masya Allah ya Bu Epi, betul sekali. Terakhir nih Bu, ini ya. Nah, saya ingin meminta kepada Bu Epi untuk memberikan pesan Bu ya, memberikan pesan kepada para calon guru ataupun mungkin kepada guru-guru muda yang hari ini masih honor misalnya Bu ya. Terus apa sih yang ingin Ibu sampaikan untuk mereka sebagai motivasi gitu? Ya. Pesan kepada anak-anak muda yang masih kuliah ataupun masih honor, tetap semangat, bekerja dengan ikhlas, karena kita bukan sekedar mencari rezeki, tapi kita juga mencari keikhlasan dan keridhaan, karena itu merupakan salah satu jalan di mana kita mencari keberkahan juga. Ya, Masya Allah Bu Epi, saya terharu sekali ya. Memang betul ya Bu ya, jadi memang jangan jadikan orientasinya itu ketika menjadi pendidik uang. Karena memang tadi yang terpenting itu kita harus ikhlas dulu, mau berproses ya Bu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Rezeki nanti akan mengikutilah dengan sendirinya. Rezeki nanti akan mengikuti dengan sendirinya. Luar biasa sekali Bu Epi. Terima kasih ya Bu Epi atas waktunya. Menurut saya sih ini bukan hanya sekedar wawancara, tapi banyak insight, banyak ilmu baru. Tentunya juga tadi saya terketuk dengan pernyataan dari Bu Epi tadi ya, bahwa kita harus selalu ikhlas gitu ya. Apapun kebaikan yang kita lakukan pasti akan ada balasannya. Dan mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita semuanya para guru untuk tetap semangat, mau itu honor ya Bu Epi ya, mau 3K, mau PNS, pokoknya kita punya kewajiban yang sama untuk mencerdaskan anak bangsa.
Baiklah, dari kegiatan wawancara ini saya ucapkan terima kasih ya Bu Epi. Sama-sama. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyimpulkan dari kegiatan wawancara ini. Jadi tadi dari hasil kegiatan wawancara yang saya laksanakan bersama Bu Epi sebagai guru di SDN Karangsentra, bisa ditarik kesimpulan bahwa hal yang menjadi motivasi utama Bu Epi untuk mau tertarik terjun sebagai profesi guru itu adalah karena rasa ketertarikannya kepada anak kecil gitu ya. Dan tentunya hal yang paling membuat Bu Epi semangat itu adalah ketika melihat anak didiknya itu bisa sukses dan juga merindukan sosok Bu Epi ketika Bu Epi tidak ada. Dan tadi juga beberapa tantangan yang dihadapi seperti bagaimana peserta didik yang malas ya Bu Epi, dan ternyata Bu Epi alhamdulillah dari tantangan itu justru membuat Bu Epi lebih semangat lagi, memotivasi diri Bu Epi untuk bagaimana bisa menjadi guru yang dirindukan, yang menjadi guru yang bisa membuat peserta didik menjadi lebih semangat lagi dalam belajar sehingga tidak malas. Dan tadi juga momen yang paling berkesan adalah ketika Bu Epi bisa bertemu dengan peserta didik yang gurunya bandel, ternyata ketika kembali ke sekolah menjadi peserta didik yang sukses ya, dan membanggakan orang tua dan juga Bu Epi sebagai gurunya. Dan juga tadi harapan dari Bu Epi kepada pemerintah, mohon ketika membuat kebijakan untuk dilihat terlebih dahulu bagaimana kondisi di lapangan gitu ya. Jangan membuat kebijakan yang pada akhirnya merugikan salah satu pihak. Dan yang terakhir, insight yang bisa diambil dari wawancara saya bersama Bu Epi tadi adalah bahwa guru itu adalah pekerjaan yang mulia. Maka kerjakan profesi guru ini tugasnya dengan penuh keikhlasan. Dan nanti insya Allah segala jerih payah kita, keikhlasan yang sudah kita lakukan, segala kebaikan pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kegiatan wawancara saya bersama Bu Epi sebagai guru Karangsentra, dan tentunya mohon maaf jika terdapat banyak beberapa kesalahan, tapi tentunya ini menjadi salah satu momen yang sangat menarik bagi saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.